Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali dalam mesbah doa pagi. Kita mempersiapkan hati, jiwa, roh, tubuh kita untuk membangun rohani kita di dalam doa pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari saudara kita mau lebih lagi setia melangkah untuk menyenangkan hari Tuhan Yesus. Tanggalkan ya saudara segala beban-beban apa yang kau rasakan pada pagi hari ini. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Percayalah saat kita mengasihi Dia, mengutamakan Tuhan Yesus, Tuhan sudah pasti menolong, sudah pasti memimpin, menolong, menyelamatkan hidup kita. Mari saudara, kita mau senangkan hati Tuhan Yesus di dalam doa penyembahan kita pada pagi hari ini. Mesbah doa pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah berikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau berikan istirahat kami yang cukup pada malam hari. Ya Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun. Tapi kami berdoa buat bagi saudara-saudara kami yang seiman dan anak-anak-Mu Tuhan, kalau ada terbaring di dalam Tuhan pembaringan di dalam rumah mereka atau di rumah sakit karena tubuh yang lelah, tubuh yang sakit. Mari Bapa, Engkau yang berikan damai sejahtera, sukacita, kelepasan walaupun tubuh sakit. Kami percaya ada darah Yesus yang pasti menyembuhkan, dan Kau berikan kekuatan iman supaya tetap bergairah mengasihi Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dan Kau yang berikan kekuatan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini, mencuri hati pikiran kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku, amin Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, ya Tuhan Yesus, setia menopangku. Kami berseru pagi hari ini Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Bapa, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa dalam hidup kami. Ya Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, amin, tak akan goyah selamanya, tak akan
Tuhan. Di dalamku amin. Ada Engkau Yesus yang memberikan pertolongan, yang memberikan keselamatan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Ya Rama ya Rama Sande ya Rama Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Tak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, Tuhan penolong penyelamat hidup manusia Tuhan. Biarlah kami sebagai orang yang percaya, kami mau lebih dalam lagi mempercayai hidup kami kepadamu Tuhan. Tak akan biarkan iman kami kosong, tak akan biarkan Tuhan hidup kami lemah oleh karena pergumulan hidup. Kami mau Tuhan, kami mau bangkit iman kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami, dan Engkau percaya dalam segala apapun Tuhan turut bekerja. Dalam keadaan baik maupun yang tidak baik, Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan Tuhan iman yang teguh bagi kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Dan bagi yang tidak percaya, kami berdoa biar Tuhan jamah iman mereka, jamah hidup mereka supaya mereka percaya dan beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan pujian penyembah yang kami naikkan pada pagi hari ini. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, bersama dengan anak-anak. Amin. Ku percaya Tuhanku, amin, amin, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Aku percaya Kau Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami padamu, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Inilah pujian dan seruan kami Bapa. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah penolong hidup kami satu-satunya. Tak ada yang lain ku andalkan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Menolong hidupku, Yesus Tuhanku, penyelamat hidupku. Yesusku, oh Yesus, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Tuhanku, amin. Turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, pagi hari ini adalah firman Tuhan berbicara tentang berkat dari ketaatan, ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari jemaat di Philadelphia, ya. Jemaat ini adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan selain jemaat di Smyrna, ya. Ada 2 jemaat yang dipuji oleh Tuhan, ya. Sedangkan yang 5 lagi, ya, Tuhan saudara menegur untuk agar mereka bertobat, ya. Namun kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka, ya. Saudara, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, ya. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, ya. Nah, saudara, firman Tuhan memuji jemaat di Philadelphia karena dikatakan bahwa karena engkau menuruti firmanku, ya, maka berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau menuruti firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan membuka pintu baginya, ya, yang mana tidak seorang pun yang dapat menutupnya, ya. Saudara, firman Tuhan menjanjikan bagi saudara dan saya yang mau mentaati firman Tuhan bahwa Dia akan membuka pintu bagi kita, ya. Saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara dan saya, ya, dalam pergumulanmu, apa yang saudara, ya, alami, yang saudara sedang hadapi pada hari-hari ini, maka firman Tuhan berjanji apabila saudara mendengar suara Tuhan Allah dan kita boleh melakukannya, maka penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, pintu anugerah Tuhan, ya, pintu pertolongan, jalan keluar dan kemenangan diberikan bagi saudara dan saya yang mau menuruti firman Tuhan, ya. Saudara, memang tidak mudah bila kita menuruti firman Tuhan, khususnya bagi saudara perintah-perintah yang memang saudara menyakitkan buat daging kita, ya, seperti umpamanya kita harus mengampuni orang-orang yang saudara membuat kita kecewa, ya, kita ditindas, kita disakiti, kita difitnah, ya saudara. Ya, Tuhan katakan kita boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Namun Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya,
ya apabila kita menuruti firman Tuhan, saudara, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan mengampuni kita, maka saudara dikatakan bahwa Tuhan membuka pintu bagi saudara dan saya. Ya, saudara, seringkali yang membuat tangan Tuhan, ya saudara, kurang panjang menolong kita dan telinganya tidak mendengarkan setiap doa kita adalah karena dosa-dosa kita, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Nah, saudara, inilah berkat yang pertama yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan akan buka jalan bagi saudara dan saya. Ya, firman Tuhan katakan, saudara, orang yang menuruti firman Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia juga adalah orang yang menuruti firman-Nya. Ya, saudara, oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulanmu, ya baik sakit penyakit, saudara, baik saudara masalah penderitaan apapun, saudara, yang engkau hadapi, pekerjaan, rumah tangga, ya saudara, persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari, ya keuangan, saudara, ya apapun yang kita hadapi, kalau kita hidup mau menuruti firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, maka pintu anugerah Tuhan akan terbuka dalam hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan memperkenalkan bahwa dialah, saudara, firman dari yang kudus, ya, dikatakan dialah yang kudus dan yang benar, ya. Jemaat ini dipuji, tentunya jemaat ini dia hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, ya. Oleh karena itu, saudara, kalau ada dosa di dalam hati atau perbuatan kita yang membuat hati Tuhan berduka cita, saudara, marilah saudara dan saya kita mohon pengampunan daripada Tuhan, ya. Kita, saudara, kita boleh benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, baik hati kita, pikiran kita, perkataan kita, saudara, tingkah laku kita harus hidup kudus, harus kudus dan benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, karena itu kalau ada dosa, ya, saudara minta pengampunan daripada Tuhan, ya, saudara, agar saudara dan saya menerima pintu berkat anugerah Tuhan. Keselamatan itu yang paling utama, ya. Pintu keselamatan itu yang paling utama supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Di sini dikatakan firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku, ya, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku, ya. Saudara, di tengah-tengah penderitaan apapun, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, saudara, ya. Itulah yang membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar kita boleh percaya dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, saudara, berkat yang kedua dari firman Tuhan katakan di sini adalah di ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, ya. Saudara, berkat yang kedua adalah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melindungi kita dari pencobaan yang akan datang, yang melanda dunia ini, ya. Saudara, keadaan dunia bukan semakin baik, tapi keadaan dunia semakin hari semakin sukar dan sulit. Itulah yang firman Tuhan katakan, menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat, maka saudara ditandai dengan kesukaran-kesukaran hidup. Namun kita tidak perlu takut dan khawatir, karena selama saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan,
dengan menuruti segala perintahnya. Saudara, kita boleh berjuang hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya selalu hidup dalam pertobatan dan perkenanan hati Tuhan. Maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, yang melanda dunia ini. Ya, artinya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan hidup, kesukaran hidup yang saudara dan saya hadapi, ya di akhir zaman ini. Ya, bahwa Dia menyertai kita dan Dia siap menolong hidup saudara dan saya, sehingga hidup saudara dan saya, ya saudara, ya selalu mendapatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 11, aku datang segera. Ya, artinya bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, kita boleh menyaksikan bagaimana keadaan peperangan pada akhir zaman ini. Ya saudara, Israel dengan saudara Hamas yang juga berdampak kepada negara-negara yang lain di dunia. Saudara, ya sudah diambang pintu, ya tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh karena itu, biarlah kita boleh berdoa berjaga-jaga, memperbaiki kehidupan kita. Ya, kalau ada dosa cepat minta pengampunan. Kemudian kita menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dengan kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dengan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ya saudara, ya kalau ada dosa cepat minta pengampunan daripada Tuhan. Dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya saudara, biarlah kita terus bertekun di dalam iman, jangan goyah di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Ya, biar kita setia sampai akhir kehidupan kita, dan kita tetap bertekun di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan katakan bahwa orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, dialah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang melihat kuasa, mukjizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, dikatakan, barang siapa menang, ayat yang ke-12, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, untuk kita boleh terus bertekun di dalam firman-Nya, hidup menuruti perintahnya, kehendaknya, firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Ya, itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, kita mau berjuang sampai akhir hidup kita, terus bertekun di dalam iman, terus hidup dalam kekudusan dan kebenaran, agar hidup saudara dan saya, saudara berkenan di hadapan Tuhan, dan Dia membuka pintu, membuka jalan, saudara, yang tak seorang pun yang dapat menutupnya. Ya, dan Tuhan akan melindungi kita, melalui kita, ya saudara, sehingga kita dapat melalui hari pencobaan yang akan datang ini, yang melanda dunia ini. Kita akan menyanyikan pujian, ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya.
bahagia mengasihinya, bahagia mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, biar kami hidup menuruti kehendak-Mu dalam hidup kami, dengan hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dengan hidup dalam iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan hidup kami, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku dan pikiran kami. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membuka pintu bagi kami ya Tuhan, yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan Kau Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari pencobaan yang datang di akhir zaman ini, kesukaran-kesukaran besar yang terjadi di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan buka jalan untuk langit untuk memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam pergumulan dalam rumah tangga, kami berdoa Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Dan biarlah mulai daripada kami boleh bertobat, kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, memperbaiki diri kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Berdoa bagi bangsa-bangsa, khususnya yang dalam peperangan saat ini, Rusia dan Ukraina, demikian juga buat Israel dan Palestina. Kami berdoa di dalam nama Yesus, curahkan roh pertobatan kepada mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, khususnya juga Israel dan Hamas pada saat ini ya Tuhan, supaya terjadi perdamaian ya Tuhan di antara mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, curahkan pertobatan khususnya kepada bangsa Israel, supaya pada waktunya mereka boleh percaya kepada-Mu Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka ya Tuhan, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami. Berdoa Tuhan dalam tahun politik ini supaya tetap bersatu, jauhkan daripada perpecahan. Biarlah pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang berasal daripada-Mu, yang takut akan Tuhan, yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan ataupun partai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat daripada Saudara. Angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara berkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.